Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan ini kita bahas sebuah surah yang setidaknya bisa dijelaskan sebagai manajemen bisnis, yaitu surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy ini turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah, atau disebut sebagai surah Makkiyah. Karena itu surah Al-Quraisy ini menggambarkan tentang pujian Allah kepada suku Quraisy, kemudian bagaimana seharusnya suku Quraisy itu atas beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebelum kita mengarahkan kepada manajemen bisnis sebagai penjelasan surah Al-Quraisy, mari kita membaca dulu dengan bacaan ala pesantren dari tafsir Al-Jalalain, di mana dalam papan tulis ini kita hidangkan tulisan atau teks tafsir Al-Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim ta'kidun wa huwa masdaru alafat bil mati. Li'ilafi Quraisyin krono kebiasaane suku Quraisy. Ilafihim kebiasaane suku Quraisy. Kata ilafihim iku takkidun minangka dadi taukid. Wahuwa utawi kata ilaf iku masdaru alafa, masdari kata alafa bil mati kelawan diwaca dawa. Pertama kita akan menguraikan dari segi tata bahasa. Ada bentuk lam di sini, ini namanya lam ta'lil. Lam huruf jar itu dibaca li, tapi lam ibtida itu dibaca la, atau lam taukid sebagai lam taukid. La itu juga lam ibtida sebagai taukid, tetapi lam di dalam huruf jar selalu dibaca li. Kata li itu bisa bermakna milik, bisa bermakna walamul milki syibhi wafi ta'diyatin wa autatul kufi, atau bisa bermakna ta'lil. Nah, kebetulan di sini ta'lil menjawab pertanyaan mengapa nanti, sehingga nanti di sini ada hubungannya dengan falyabudu. Nah, nanti ta'allaqa bihil ilaf. Karena kebiasaannya suku Quraisy, ilafihim ini diulang lagi, ilaf diulang lagi, ini namanya taukid lafzi. Jadi ada namanya taukid ya lafzi, yaitu mengulangi beberapa lafaz. Ada taukid maknawi, yaitu taukid yang menggunakan beberapa isim atau isim taukid, beberapa kata, misalnya ainuhu, nafsuhu, kulluhu, dan sebagainya. Itu namanya taukid maknawi. Tetapi taukid lafzi ini bisa diulangi. Jadi bifi'lihil masdara, masdar ini bifi'lihil masdara, ini masdar ini sama seperti amalnya fi'il juga, sehingga nanti memiliki maf'ul bi fi'lil masdar al-hik fil amal.
mukarraron, mudhofan au mujarrodan au ma'al. Tapi kalau di sini mukarraron diulangi ilaf sama ilaf, namanya taukid lafzi. Selain ilafim ini juga bermakna seperti fi'il. Jadi seperti fi'il, ai alafu rihlatasyita. Alafu rihlatasyita gitu kalau dijelaskan, padahal masdar itu bisa beramal seperti fi'ilnya, baik berupa mudhaf atau mujarrad atau berserta al. Takkid sudah. Kata ilaf itu masdar dari kata alafa yu'lifu ilafan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ini kalau allafa taklif itu nunut, nurut, lulut. Nah, itu allafa atau taklif itu lulut. Kemudian kalau alafa itu bisa menjadi harmoni atau karena terlalu bisa menjadi kebiasaan. Oke, kebiasaan bil madi. Kebiasaane wong kunes rihlatasyita'i ing mlaku adoh ana waktu adem ilal Yaman itu Mekah maring negeri Yaman warihlata syaifilan ing laku ana musim panas ila Syam itu Mekah maring negara Syam fi kulli amin ing dalem saben-saben taun yasta'inuna halinyun tolong sapa kaum Quraisy birrihlataini kelawan perjalanan loro litijarati marang dagangan alal maqami ing atase jumeneng bimakata ing dalam kota Mekah li khidmatil baiti krana melayani baitullah alladzi huwa kang utawi baitullah iku fakhruhum minangka kebesarane Quraisy, kebanggaane kaum Quraisy. Wahum hale utawi kaum Quraisy iku waladun Nadr bin Kinanata, putra putrine keturunane Nadr bin Kinanah. Kita jelaskan kembali pertama, yaitu di sini as-syaif ternyata ada lafaz yang disimpan rihlah. Kemudian yasta'inuna ini menjadi hal. Jadi hal itu bisa berbentuk fi'il mudhari'. Tetapi kalau fi'il mudhari' ini adalah mutsbit, adalah bukan manfi. Ada mudhari' itu manfi, ada lamnya atau apa. Kalau ini mutsbit yang tidak ada lamnya. Jadi tidak negasi. Nah, kalau fi'il mudhari'nya berupa mutsbit tidak ada lamnya, maka boleh menjadi hal asalkan ada robit. Robit itu adalah dhamir yang kembali kepada Quraisy. Ini ada dhamirnya. Dhamir ini disebut robit. Jadi kalau isim mausul itu harus mengandung aid. Aid itu dhamir kepada isim mausul, namanya aid. Kalau di dalam hal, dhamir itu namanya robit. Boleh. Rihlah, ada rihlah itu keadaan, perjalanan yang amat jauh. Itu rihlah. Dua keadaan yang amat jauh ini dimaksudkan untuk perdagangan, agar mereka itu bisa eksis, bisa
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di kota Mekah, supaya mereka bisa khidmah, melayani Baitullah, yang sesungguhnya Baitullah ini merupakan kebanggaan kaum Quraisy. Sementara itu, ini juga hal atau wawu. Jadi hal itu ada hal jumlah. Kalau ini jumlah fi'liyah, ini jumlah ismiyah. Boleh menggunakan wawu hal, ini namanya wawu haliyah, ditambah lagi dengan domir. Boleh. Wahum waladun nadri, benikana wahum hal utawi yang namanya kaum Quraisy itu waladun nadri bin Kinanah. Bin Kinanah. Jadi anak keturunan Nadr bin Kinanah. Siapa orang Quraisy itu? Quraisy itu tidak ada makna atau nama yang disandarkan kepada siapapun. Itu hanya nama yang dilekatkan kepada Nadr bin Kinanah. Karena Quraisy ini orang yang selalu harmoni, orang yang selalu menyatukan, orang yang selalu ulet. Tadi Quraisy itu maknanya macam-macam nanti, tapi semuanya positif. Bahkan sejak Nadr bin Kinanah yang merupakan nenek moyang Rasulullah ke-12 yang disebut Quraisy ini membanggakan anak keturunan berikutnya, sampai Rasulullah pun bangga dengan kabilah Quraisy karena ada sifat-sifat terpuji yang didorong oleh An-Nadr bin Kinanah, dilestarikan kepada anak cucunya. Baik. Falyabutu mengko ngibadah sapa Quraisy ta'allaqa gumantungan bi kelafan lafat falyabutu apa li ilafin lafat li ilafin wal fa'u tawi fa'ifal ya'budu iku zaidatun minaka fa tambahan supaya nyembah sapa Quraisy nyembah Rabbah hadzal baiti ing sing duweni iki Ka'bah Baitullah Rabbah hadzal baiti ing sing ngatur iki Ka'bah Baitullah alladzi at'amahum kang paring pangan sapa Rabbu hadzal baiti hum ing Quraisy. Ingat, in alladzi at'ama. Ini mausul. Karena itu butuh aid. Ini aid kembali kepada mausul. Nah, aidnya ini adalah Rabb. Mausulnya ini gandeng ke sini sehingga boleh at'amahum, at'ama sing paring pangan sapa alladzi hum ing Quraisy. Boleh jadi alladzi Rabb at'ama kang paring mangan sapa Rabbu hadzal baiti, karena ini kedudukannya menjadi fa'il maka disebut Rabbu hadzal baiti hum ing Quraisy min ju'in nyatane saking luwe au aimin ajlik tegese saking arah luwe awa amanahum lan paring keamanan sapa Rabb hum ing Quraisy min khaufin saking rasa wedi ai min ajlihi tegese saking arah-arah rasa wedi wa kana lan ana sapa Rabbu hadzal baiti iku yusibuhum mikenani sapa Rabbu hadzal baiti hum ing Quraisy mekenani al-ju'a ing luwe li adami zar'i krana ora anane tanduran bima kata ana ing dalem kota Mekah wa khafulan kuatir sapa Quraisy jaisal fili ing tentarane gajah, tentara senggawa kendaraan gajah. Maksudnya di sini adalah orang-orang Quraisy ini karena berhubungan dengan kata ilaf,
diminta untuk ibadah. Ini satu-satunya kalimat yang mengandung perintah atau kalimat insya, bukan kalimat khobar. Semuanya itu kalimat khobar, hanya ini kalimat insya, yaitu berupa perintah. Perintahnya sekali lagi yaitu berupa fi'il mudhari'. Sasarannya tetap Quraisy, artinya fi'il mudhari' itu yang memiliki zaman hal dan mustaqbal, saat ini maupun akan datang, maka perintah ini terus menerus. Dengan demikian bisa dibaca melalui sini, wahai orang Quraisy, selalu beribadahlah, terus menerus beribadahlah kepada Allah, Tuhan pemilik Baitullah, karena bagaimanapun itu kebanggaanmu. Kemudian Allah yang memberikan kecukupanmu secara ekonomi, memberikan makanmu dari kelaparan, bahkan memberikan keamananmu dari rasa takut. Kemudian karena tidak ada tanaman itulah kemudian Allah masih memberikan makan dengan caranya sendiri. Ibadahlah karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaan perjalanan dagang yang jauh di waktu panas, di waktu dingin, dan waktu panas. Jadi artinya surah Al-Quraisy ini memiliki perintah, yaitu selalu ibadah. Sekalipun bisnis berputar, sekalipun usahanya bisnis sampai ekspor impor, nah nanti dengan adanya ibadah itu Allah mencukupkan segalanya, terutama hal yang vital yaitu ekonomi dan pertahanan keamanan. Baik, kita akan memasuki bagaimana penjelasan manajemen bisnis. Dimulai dari sebuah saudagar Quraisy. Jadi saudagar Quraisy ini memiliki sifat sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Antara lain, saudagar Quraisy ini adalah orang-orang yang penuh dengan komitmen kejujuran. Ini paling penting. Makanya Rasulullah itu sendiri disebut sebagai Al-Amin, gelar yang terhebat, sebab kompetitor Rasulullah juga amin-amin semua. Jangan dikira orang Quraisy itu tidak terpercaya, kemudian hanya Rasulullah terpercaya, kemudian disebut Al-Amin. Tidak. Hampir semua orang-orang Quraisy itu terpercaya. Tetapi hanya Rasulullah yang paling terpercaya. Tingkat kejujuran yang paling tinggi di antara orang-orang Quraisy. Makanya orang Quraisy itu selalu memenuhi janji. Itu penting. Salah satu karakter suku Quraisy itu adalah memenuhi janji. Jadi mereka mengutamakan kejujuran. Bahasa sekarang itu trust. Jadi trust itu adalah kepercayaan. Ini merupakan dasar bisnis yang paling trust. Jadi ini merupakan dasar bisnis yang paling utama. Anda mau bisnis, kalau nggak ada trust, percuma. Kalau nggak jujur, nggak amanah, percuma. Bisnis Anda akan berhenti di tengah jalan. Yang kedua, ulet. Yang namanya suku Quraisy, Anda bisa membayangkan perjalanan begitu jauhnya ke negeri Yaman. Itu ke selatan. Pada saat musim dingin. Perjalanan begitu jauh. Sampai di sana, mereka tidak menjual dagangannya secara eceran. Tidak. Mereka mencari, kalau sekarang ini adalah distributor atau pedagang-pedagang besar yang nantinya kalau ditinggal dagangan mereka ini dijual eceran kepada konsumen. Jadi mereka berdagang jauh itu tidak untuk pedagang eceran. Karena itu mereka ulet. Begitu uletnya sampai berganti musim pun, dalam beranak pinak sekalipun, beranak cucu sekalipun sampai 13 keturunan, tetap dilakukan oleh suku Quraisy.
Jadi ini merupakan tradisi, kebiasaan orang Quraisy yang melembaga, dimulai dari suku nenek moyang, kakek moyangnya An-Nadhr bin Kinanah, yang ini dikatakan sebagai suku Quraisy, lalu diturunkan kepada anak-anaknya, diturunkan kepada anak-anaknya, diturunkan kepada anak-anaknya. Ini yang disebut dengan bisnis. Jadi saya bisa menyimpulkan bisnis itu adalah pembiasaan. Kita lihat bagaimana orang-orang sukses muncul karena mereka ada pembiasaan. Lalu anaknya orang-orang sukses itu menginginkan agar mereka terbiasa dengan bisnisnya. Kalau mereka memiliki bisnis, misalnya pabrik plastik, kemudian anaknya mau untuk melanjutkan pabrik plastik tersebut, bahkan siap mengirim produknya ke beberapa daerah, orang tua bangga karena ada satu di antara anak-anaknya yang mengikuti jejaknya. Kalau ada orang tua yang memiliki sawah begitu luas, mereka dari sawah begitu luas itu bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai kepada tingkat perwira, ada tentara perwira, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi hukum, sarjana hukum, menjadi pengacara, sebagainya, jadi guru. Yang semuanya ini dienggan untuk meneruskan sawah ayahnya. Ini menurut ayahnya, orang tuanya, ada rasa kurang apa begitu loh, ada rasa kekurangannya, di mana tidak ada anak-anaknya yang mengikuti jejaknya. Jadi jejak bisnis itu penting. Jejak bisnis itu penting. Lihat bisnismen. Hampir ada di antara anak-anaknya itu harus mengikuti jejaknya. Dimulai dari SLTA, SLTB, SLTA, SD pun diajari. Sebagaimana Rasulullah diajak oleh pamannya Abu Thalib. Itu untuk meneruskan tradisi dari ila fi Quraisyin itu. Tradisi bisnis. Jadi tradisi bisnis itu nggak bisa diajarkan, tapi dibiasakan. Di dalam perguruan tinggi itu ada namanya mata kuliah manajemen bisnis. Dijelaskan ini planningnya, ini namanya apa, ini organisasinya macam-macam, manajemen bisnis, mulai A sampai Z. Pertanyaannya kemudian, apakah seseorang yang mempelajari manajemen bisnis itu dianggap sukses? Tidak. Tetapi mereka yang mengikuti jejak orang-orang kaya mulai awal sampai dia memahami betul lika-liku bisnisnya, itu yang sukses. Itu yang kita anggap sebagai tingkat keuletan saudagar Quraisy. Jadi keulatannya itu sampai diturunkan kepada anak cucunya. Yang ketiga, harmoni. Saudagar-saudagar Quraisy itu tidak ingin konflik, selalu harmoni. Di mana letak harmoni ini akan menyebabkan perjalanan yang begitu jauh suku Quraisy ini akan diberikan keamanan secara gratis ketika melewati beberapa daerah. Jadi dari Mekah ke utara menuju Syam itu melewati beberapa daerah. Kalau memang mereka tidak harmoni, pasti mereka akan bisnisnya gulung tikar. Mereka akan diserang, yang menyebabkan bisnisnya gulung tikar. Jadi mereka hidupnya harmoni. Kepada siapa? Bahkan kepada pelanggan-pelanggannya harmoni. Tidak mau adanya konflik. Itu. Berani. Mereka memang sangat berani. Terutama berani pengambilan resiko. Mengapa demikian? Kita bisa membaca bagaimana perjalanan jauh begini ini ada semacam perampokan. Kita bisa membaca bagaimana perjalanan jauh ini ada semacam suasana, cuaca, atau kondisi yang tidak memungkinkan. Mungkin tubuhnya menjadi sakit, begitu jauhnya. Atau mungkin sampai kelelahan, begitu beratnya. Tapi apapun mereka menjadi berani, karena berani itu merupakan salah satu sifat untuk menabrak
untuk mengatasi apa yang disebut dengan manajemen resiko. Bagaimana kita itu ngomong manajemen resiko kalau tidak memiliki mental pemberani? Ini sifat-sifat diantaranya suku Quraisy. Memang ada sifat-sifat yang lain, terutama misalnya orang Quraisy itu kalau jadi pemimpin, dia dijamin keadilannya. Itu ada di dalam beberapa hadis Rasulullah. Tapi ini yang relevan untuk bisnis. Nah, begitu ada sifat-sifat yang ada di dalam saudagar Quraisy, kemudian sifat-sifat itu diturunkan kepada anak keturunannya, maka kerajaan bisnis mereka tidak akan runtuh oleh siapapun. Itulah sebabnya banyak orang-orang berbisnis itu tidak runtuh, bahkan diserang dari manapun tidak runtuh, karena mereka sudah menyiapkan generasi-generasi setelahnya yang lebih kuat daripada generasinya, yaitu bisnis keluarga, anak cucunya diterpa, digembleng, dilatih sedemikian rupa mentalnya, sehingga begitu mereka meneruskan perjuangan bisnis ayahnya, kakeknya, mereka siap. Bahkan mereka memiliki kecanggihan teknologi yang boleh jadi lebih maju lagi. Tapi itulah rezeki Allah. Memang terkadang Allah tuh kalau menyetop kerajaan bisnis gampang, yaitu ada di antara anak keturunan itu terputus. Anak-anaknya tidak lagi mau meneruskan perjuangan ayahnya. Anak-anaknya tidak mau lagi meneruskan toko yang dibangun oleh ayahnya, padahal waktu bangun itu berdarah-darah, mengalami kesulitan ketika membangun toko itu. Tetapi ketika diharapkan ada anaknya yang merawat toko itu, ternyata nggak bisa. Itu karena banyak di antara orang-orang tua kita itu tidak menginginkan anaknya hidup sengsara seperti dia, inginnya menjadi pegawai yang hidupnya serba pasti dan dalam zona nyaman. Ini yang menyebabkan orang-orang kita, teman-teman kita, saudara kita tidak bisa berkompetisi bisnis. Walaupun sekarang anak-anak milenial bercita-cita pebisnis. Tapi satu hal, mereka tidak dibiasakan untuk melakukan bisnis. Mereka terpaksa melakukan bisnis, tapi tidak melakukan pembiasaan dari awal. Yang berikutnya kita melakukan strategi bisnis. Di dalam perjalanan ini, rihlatas syita iwal soif, kita mengenal strategi bisnis. Pertama, strategi pemasaran yang termuat di dalamnya adalah segmenting, targeting, positioning. Jadi ketika orang-orang Quraisy melakukan bisnis di musim panas di negara Syam atau musim dingin di negara Yaman, mereka sudah membuat segmentasi pasar. Kira-kira yang mereka bawa dagangannya itu apa? Di musim dingin lagi. Di musim dingin kira-kira yang dibutuhkan apa? Masyarakat Yaman itu bagaimana? Mereka sudah mempelajari masyarakat Yaman semacam apa, kebutuhan di musim dingin apa, yang dibawakan apa, itu sudah dipelajari. Begitu segmentasinya sudah tercover, terbidik, sudah dirumuskan, maka ditarget. Target itu sama dengan disorot, lebih fokus lagi. Jadi di dalam Yaman ini lebih fokus lagi. Targetnya pada aspek mana? Mungkin mereka menjual barang-barang untuk anak-anak. Mereka juga menjual barang-barang pakaian, barang-barang kelas menengah ke atas, itu target. Sampai orang-orang Quraisy memperoleh posisi. Sehingga posisi ini dibaca oleh orang Yaman, dibaca oleh orang Syam. Kalau mereka mendengar kafilah perdagangan saudagar Quraisy, mereka sudah membaca. Pasti dia membawa ini, pasti dia memiliki pelayanan yang prima, dan sebagainya. Jadi, sampai pada posisi ini sudah dihafal, dijaga
oleh orang-orang yang semula menjadi segmentasi pasar dari orang Quraisy. Karena itu saudara, begitu Anda pertama kali membuat segmentasi pasar, di kaveling sedemikian rupa, kemudian Anda tahu kebutuhan mereka, lalu Anda sudah dianggap mereka ini menilai Anda seperti apa, Anda sudah mengukir nama Anda di hadapan pasar Anda. Ini luar biasa. Oke. Berikutnya adalah diferensiasi produk. Produk itu memiliki nilai. Produk yang diperdagangkan harus memiliki nilai. Nilai manfaat, nilai tambah, nilai apalagi gengsi dan sebagainya. Nilai itulah yang kemudian disampaikan kepada pasar oleh orang-orang Quraisy. Ingat, mengapa demikian? Karena orang Quraisy itu pandai berbicara. Jadi seorang saudagar ketika menawarkan produknya itu harus bermain kata-kata. Harus memiliki komunikasi bisnis di sini. Harus menggunakan pelayanan prima, komunikasi bisnis. Setidaknya mereka, mohon maaf, karena orang-orang Quraisy itu senang dengan sastra, maka mereka membaca sastra itu digunakan juga untuk komunikasi bisnis. Lalu membuat halayak terpukau, takjub, kemudian mereka enjoy, nyaman, lalu mereka berhubungan yang semula produk-produk itu mereka tidak tahu nilainya, dibuat nilainya itu oleh saudagar. Jadi produk bisnis itu siapa yang memberi nilai? Boleh jadi konsumen, boleh jadi karena kebutuhan konsumennya itu. Tetapi satu saat konsumen itu tidak mau, sebetulnya dari awal tidak punya rencana untuk membeli produk ini. Tapi karena saudagar itu membuat nilai dari produk ini, sehingga konsumen itu terpukau, akhirnya dia mengikuti nilai yang ditawarkan oleh pedagang. Begitu caranya penjualan. Jadi penjualan terbaik itu adalah penjualan yang bisa memberikan nilai terhadap produk-produknya, terhadap barang dagangannya, komoditasnya. Ini. Kemudian orientasi pelanggan. Lihat, karena jauh perjalanannya. Begitu jauh nggak mungkin jual eceran. Otomatis ingin uang langsung uangnya, kemudian mereka menawarkan sedemikian rupa, begitu selesai deal mereka pulang. Tetapi di sini mereka membeli perdagangan dari orang Quraisy, mereka menjadi distributor atau bisa menjadi pedagang kecil yang menyebarkan dagangannya itu sampai pada musim berikutnya. Tentu hal ini membutuhkan kepercayaan yang sangat dalam. Karena bagaimanapun mereka tidak lepas dari apa yang disebut kompetisi bisnis. Untuk melawan kompetisi bisnis, Anda cukup melakukan komunikasi bisnis. Bagaimana ucapan Anda, omongan Anda, pembicaraan Anda dengan pelanggan itu nikmat, memberikan nilai lebih daripada yang lain, maka Anda berapapun harga barang, tetap Anda adalah orang nomor satu baginya. Karena itu seringkali kita menjumpai bahwa banyak saudagar itu banyak ngomongnya. Pinter kalau ngomong. Kalau dengarkan nyaman sekali. Sehingga mereka, orang yang mendengarkan terkagum-kagum. Ini penjualannya. Karena itu mereka dengan pelanggan itu ekspor impor. Artinya begitu mereka datang ke Yaman, di Yaman pulang ke Mekah nggak boleh tangan kosong. Harus memperoleh dagangan dari Yaman yang bisa dijual kembali di Mekah. Disinilah kemudian proaktif suku Quraisy Mekah di dalam menciptakan alur distribusi barang. Kita ilustrasikan begini. Ini sebuah lokus
lokus Mekah. Di sini adalah Syam, di sini adalah Yaman. Barang-barang yang ada di Yaman dilemparkan ke Mekah. Kemudian dari Mekah ini nanti di sini adalah pusat perdagangan, diambil oleh siapapun, termasuk dari Syam. Tapi kemudian Syam membutuhkan apa? Diberikan dari Mekah. Kemudian dari Syam ini diambil dari siapapun. Kemudian dari Syam kembali lagi ke Mekah membawa barang. Diambil dari siapapun. Kemudian ini juga sama. Artinya saudagar Quraisy itu memiliki kemitraan yang begitu banyak. Memiliki persahabatan yang begitu banyak. Mereka bersahabat dengan siapapun yang memiliki koneksi di Syam. Mereka memiliki sahabat siapapun yang memiliki koneksi di Yaman. Bahkan Mekah sebagai pusat perdagangan itu menjadi basis siapapun yang ke Mekah sebagai wisata ziarah ke Baitullah, mereka akan menemukan beberapa barang yang berasal dari luar daerah, dari Syam ke sini, dari Yaman ke sini, dari Cina ke sini, semuanya. Itulah sebabnya akhirnya Mekah menjadi pusat perdagangan yang luar biasa. Ini merupakan salah satu strategi. Boleh jadi kenapa orang-orang Syam tidak membawa ke sini? Kenapa orang-orang Yaman tidak membawa ke sini? Justru dimulai dari Mekah. Kalau orang-orang Mekah ini tidak memulai, maka tidak akan mungkin kota Mekah ini ramai. Jadi orang kafir Quraisy memulai proaktif untuk menyebarluaskan barang-barang baik dari daerah-daerah tertentu. Sehingga mereka ini dipercaya oleh orang-orang yang lain, oleh konsumen yang lain, oleh pasar. Lalu Mekah menjadi pusat perdagangan. Berikutnya, berbasis kemitraan. Mereka ini ketika berjualan jadi saudagar ke Syam, tidak sendirian. Mereka bergerombol beberapa kafilah. Mereka menyewa pengawal, pastilah itu. Kemudian para juragan itu terkadang nggak ikut. Yang menjualkan itu adalah amil, pemodalnya di Mekah, untuk merancang bisnis berikutnya. Jadi mereka ini bekerja ini dilatih untuk bagaimana strategi penjualan. Tetapi pemodal dilatih untuk bagaimana melakukan ekspansi bisnis. Jadi pekerja memiliki kompetensi di dalam penjualan, kalau pemodal memiliki kompetensi di bidang pemasaran. Itu bedanya. Sehingga dulu Khadijah radhiyallahu anha pernah memperkerjakan Rasulullah, bahkan memperkerjakan Abu Thalib paman Rasulullah sebagai pekerja. Kemudian ketika Rasulullah magang sebagai pekerja itu, Maisarah itu orang laki-laki, diminta oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha untuk mendampingi Rasulullah dan melaporkan bagaimana caranya Rasulullah melakukan strategi penjualan. Ternyata luar biasa. Jadi Rasulullah itu dilaporkan, begini Ibu Khadijah, ya memang ini berapa 1 kilo? 200 ini saya tambahi gitu, sebagai sedekah. Jadi ada banyak bonus yang diberikan oleh Rasulullah ketika melakukan penjualan. Bukan bonus abal-abal, tidak. Bukan diskon abal-abal, tidak. Memang benar-benar bonus. Yang penting bagi orang Quraisy itu adalah bagaimana mereka mengikat pelanggan. Jangan sampai pelanggan ini lepas begitu saja. Mereka juga melakukan pelayanan prima, sehingga komunikasi bisnisnya luar biasa. Terakhir, kita melihat ketahanan bisnis. Setelah strategi bisnis sudah dilakukan, maka terjadi keuntungan-keuntungan maupun kerugian-kerugian. Bagaimanapun yang namanya bisnis, lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Kalau ataupun ada kebangkrutan, itu yang namanya wirausaha tetap bangkit kembali. Karena mereka merasakan betapa bisnis itu amat-amat menguntungkan. Karena itu di dalam ketahanan bisnis ini penting. Pertama, hasil dari bisnis
itu setidaknya dibuat pertahanan ibadah ritual yang berkoneksi kepada ilahi. Bagaimanapun yang namanya bisnis jangan dilihat sebagai kegiatan duniawi saja. Bisnis itu adalah kegiatan duniawi, ya, tetapi harus berorientasi ukhrawi. Jadi berapa anak yatim yang Anda santuni? Berapa orang fakir miskin yang Anda jatah? Kemudian berapa sedekahnya? Di antara pengeluaran bisnis itu harus ada yang namanya sedekah. Bagaimanapun koneksi ilahi itu penting. Karena terkadang orang itu berbisnis, tetapi mereka banyak ditolong oleh Allah. Di dalam beberapa hadis, ketika ditanyakan begini, mengapa orang-orang non-muslim kelak di akhirat tidak memperoleh pahala, bahkan haba'am mansura, pahala itu seperti debu yang berhamburan sedemikian rupa. Lalu bagaimana kebaikan, pembalasan kebaikan orang non-muslim yang terpuji itu? Kata Allah, orang-orang non-muslim yang memiliki amal terpuji itu akan dibalas di dunia. Dibalas di dunia. Jadi kalau mereka itu memiliki moral tinggi itu akan memiliki dampak kebaikan untuk dirinya. Itu bedanya. Nah, sama dengan kita kalau memiliki moral tinggi, sama. Kita akan memperoleh balasan di dunia. Tapi sepanjang kita itu masih ada iman, nanti di ukhrawinya ada ini. Ada ini. Dunawi kita punya, ukhrawi kita punya. Jadi kalau kita itu bisnis karena Allah, kemudian kita nggak lupa untuk menyantuni anak yatim, kita nggak lupa untuk mengasihi fakir miskin, kita nggak lupa untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah, kita akan hidup diberi pengganti di duniawi, termasuk nanti di ukhrawi ada pahala yang berlipat ganda yang kita dapatkan. Padahal ini masalah bisnis. Harus ada sekian persen untuk koneksi ilahi. Termasuk sholat. Jangan sampai melupakan sholat. Karena bagaimanapun yang namanya takdir itu adalah dengan doa. Kita tawakul kepada Allah, tapi tawakulnya adalah dengan menggunakan doa. Doa itu semuanya ada di dalam sholat. Baik. Yang berikutnya adalah pertahanan kebutuhan dasar rumah tangga. Di sini dilihat at'amahum min ju'. Setidaknya mereka ini, keluarga Anda, tidak kelaparan. Terjamin tidak sampai kelaparan. Tapi jangan sampai kekenyangan. Jadi ini at'amahum min ju' itu minimalis. Setidaknya mereka terjamin kebutuhan pokok sehari-hari. Sabunnya ada. Tapi ya cukup 1 bulan. Kemudian berasnya ada. Ya cukuplah untuk 1 bulan 2 bulan. Setidaknya mereka nggak kelaparan. Kita jamin mereka nggak kelaparan. Tapi jangan sampai mereka kekenyangan. Jangan sampai mereka hidup foya-foya. Jangan sampai mereka hidup glamor. Nah ini alati atma'u min ju'. Sama dengan wa amanu min khauf. Ya. Pertahanan potensi keamanan bisnis. Apa di sini? Boleh jadi perlu ada pengembangan modal. Jadi di samping keuntungan untuk ukhrawi, untuk santunan fakir miskin, yatim, kemudian untuk jalan Allah, kemudian diberikan lagi untuk pertahanan ekonomi keluarga, sampai kemudian pertahanan bisnis, yaitu ada dana yang diperlukan untuk pertahanan bisnis atau ekspansi bisnis. Oh ini Pak mau mengadakan cabang.
Jadi harus dikumpulkan dulu untuk mencapai cabang tadi. Setelah memenuhi cabang, cabangnya sudah ada, maka bagaimana cabang ini eksis? Bagaimana cabang ini eksis? Kemudian cabang ini memiliki cabang lagi. Nah, itu semua adalah keamanan bisnis. Termasuk bagaimana uang yang diberikan untuk memperkuat stigma bisnis, citra diri bisnis. Itu penting. Jadi reputasi bisnis itu penting. Untuk mempertahankan reputasi itu perlu ada pendanaannya, monggo. Tapi memang di sini. Tapi jangan lupa wa amanahum min khauf. Setidaknya Anda tidak terlalu cemas. Yang berlebihan tidak boleh. Tadi di sini berlebihan, ini euforia, mumpung ini, jangan. Jadi ekspansi bisnis itu cukup sekedarnya. Sebagaimana ini cukup sekedarnya. Jadi kalau misalnya Anda bisa membagi sepertiga, boleh. Anda bisa membaginya ini juga 20%, 40%, 40%, boleh. Anda juga bisa membaginya ini 30%, 30%, 40%, boleh. Yang penting ketiga-tiganya ini harus memiliki keseimbangan di dalam melakukan pertahanan bisnis. Saya kira itu, sehingga kita akan memahami surat Al-Quraish ini dengan pemahaman manajemen bisnis. Mudah-mudahan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.